Seminggu ini saya tidak upload video sama sekali karena memang ada pekerjaan lain yang harus diselesaikan di Labuhan Bajo. Sekaligus saya ada agenda menemani keluarga dari Jakarta buat liburan ke sana. Apa yang orang-orang bayangkan tentang Labuhan Bajo? Pasti yang paling utama terlintas di pikiran orang banyak adalah pulau-pulaunya yang berbukit-bukit indah, lautnya yang biru dan jernih, pantai-pantainya yang putih dan memukau, serta pengalaman menjelajah pulau dan lautan selama berhari-hari menggunakan kapal atau sailing. Ini tentu pengalaman liburan yang berbeda dari biasanya. Banyak wisatawan bilang Labuhan Bajo adalah surganya Indonesia dari timur. Makanya nggak heran deh kalau pemerintah sekarang menggenjot pembangunan infrastruktur pariwisata di sini. By the way, saya nggak pernah sailing sebelumnya, walaupun di tahun 2018 saya sempat bekerja di sana selama 3 minggu. Tapi waktu itu saya cuma stay di kotanya aja, nggak sempat ambil trip untuk sailing atau berlayar muterin pulau-pulau di Komodo gitu. Kemarin adalah pertama kalinya saya sailing. Di bayangan saya mengira begitu sampai di sana saya akan terkagum-kagum dengan pemandangannya yang super duper indah. Seperti dulu saya suka kagum kalau ke Lombok atau ke pantai-pantai di selatan Malang atau ke pantai-pantai di Madura yang biru dan indah. Ketika nyampe sana, sorenya saya langsung jalan-jalan ke bukit-bukit di area perkotaannya. Rasanya hampir tiap sore deh saya jalan-jalan ke bukit-bukitnya itu. Mulai dari Bukit Amelia, Bukit 360, sampai menjelajah ke Pantai Waicicu. Sampai digigitin nyamuk segala loh. Dan sekarang pantainya udah jadi lokasi parkir kapal wisata. Semula saya pikir saya bakalan kagum dan wow banget kan lihat pemandangannya. Apalagi Labuhan Bajo kan lagi subur-suburnya tuh karena hujan. Jadi warna bukitnya serba hijau segar gitu. Belum lagi backgroundnya langsung laut Flores yang berwarna biru, yang bagus banget kalau dipandang. Tapi ternyata sampai sana saya sama sekali nggak kagum. Nggak yang wow banget gitu. Justru begitu nyampe sana, perasaan saya langsung bilang kayak gini. Ya, ini kan sama aja seperti di Surabaya, sama-sama indah. Logika saya memang menyadari bahwa alam di Labuhan Bajo itu bagus-bagus. Dan Surabaya nggak punya alam yang seperti itu. Tapi anehnya, perasaan saya sama aja. Objeknya berbeda, tapi perasaannya sama. Dan sama-sama happy. Baik di Labuhan Bajo maupun di Surabaya, saya sama-sama merasakan happy dengan kadar dan kualitas yang sama. Walaupun mata saya melihat objek yang berbeda. Kalau di Surabaya, saya melihat pemandangan kota yang macet, penuh gedung di sana-sini, dan sederet hiruk-pikuknya. Kalau di Labuhan Bajo, saya melihat ketenangan, suasana kota kecil yang masih belum begitu terjamah pembangunan, bukit hijau di mana-mana yang indah, laut lepas yang biru, dan banyak segi pembangunan di Labuhan Bajo tampak menyatu dengan alam. Saking menyatunya, sampai-sampai di area perbukitannya pun kita bisa melihat dengan mata telanjang beberapa elang berukuran besar melintas di atas kita untuk cari makan. Padahal ini pemandangan yang sangat langka di perkotaan. Tapi entah rasanya kok biasa aja gitu. Maksudnya nggak ada yang wow banget. Semua nampak sama-sama menyenangkan. Saya sampai nyeletuk ke teman saya kayak gini. Yah, aku di Surabaya pun juga merasakan perasaan ini. Aku tahu pemandangan di depanku tuh bagus, tapi perasaanku tetap sama seperti di Surabaya. Kebahagiaannya nggak nambah, juga tidak berkurang. Walaupun secara landscape, alam di Labuhan Bajo jauh lebih asri dan lebih indah, tapi di Surabaya pun, saya kerap menemukan hal-hal kecil dan sederhana yang menurut saya itu indah dan bisa bikin happy. Ketika saya jogging, saya melintas di depan lahan kosong di pinggir jalanan Surabaya. Lahannya lagi subur, sampai banyak alang-alang dan tanaman merambat tumbuh. Ini aja udah bikin bahagia loh. Hal kecil dan remeh-temeh loh padahal. Taman-taman di Surabaya kan juga unik tuh. Lampu-lampu kotanya juga unik. Di depan kamar saya saja ada pohon kamboja yang sering disamperin sama burung-burung gereja. Memang sih sederhana dan umum, tapi menurut saya itu indah dan bikin saya bahagia. Kadang hal-hal kecil seperti ketika saya minum yogurt dari kulkas sambil santai menikmati udara sore aja udah bikin saya happy loh. Hal sederhana pun bisa membuat kita bahagia ternyata, dan itu terbawa sampai ke Labuhan Bajo. Ketika saya melihat pemandangan bukit dan laut di sana yang menurut sebagian besar orang nampak wow, saya merasakan, loh ini kan perasaan yang sering aku rasakan di Surabaya juga. Ah, sama aja kok. I see heaven every day.
Kadang saya bingung sendiri sih, kenapa ya sekarang perasaan kagum saya seolah-olah hilang. Kalau kata orang Jawa, saya jadi tidak lagi kagetan dan tidak lagi gumunan. Kan ada tuh pesan-pesan kuno orang Jawa yang bilang, ojo kagetan, ojo gumunan. Ketika saya di Labuhan Bajo kemarin, saya benar-benar merasakan sekali makna dari pesan kuno tersebut. Semula saya pikir saya jadi begini karena tahun 2018 lalu saya sudah pernah tinggal di Labuhan Bajo selama 3 minggu. Jadi sudah familiar dengan kondisi kotanya. Coba deh ketika sailing dan ketemu pulau-pulau yang belum pernah dikunjungi sama sekali. Apakah rasanya sama ataukah akan berbeda? Apakah perasaan saya bakalan lempeng-lempeng aja ataukah saya bakalan merasa wow dan terkesima? Ketika sailing saya heran lagi, ternyata perasaan kagum itu tak lagi ada. Tetap nggak ada. Saya hanya merasakan kebahagiaan yang sama seperti saat saya lagi di Surabaya. Padahal objek yang saya lihat itu berbeda. Banyak pulau-pulau berbukit dan pantai-pantai yang indah yang saya lihat dan saya kunjungi saat sailing. Tapi semua dari mereka tampak sama. Mereka memang indah. Kadang saking indahnya saya nyeletuk kayak Jurassic Park ya. Logika saya masih bisa mengatakan kalau pemandangan itu lebih bagus daripada bentang alam lain di Jawa, Bali, atau Lombok. Semua wisatawan juga pasti setuju kalau alam Labuhan Bajo itu lebih indah daripada Bali dan Lombok, apalagi Surabaya, kota metropolitan tempat saya tinggal, yang mulai sesak dan penuh bangunan plus macet. Cuma perasaannya itu loh, yang selalu sama. Di mana-mana, hal kecil pun bisa bikin bahagia ternyata. Selama beberapa hari di Labuhan Bajo, saya kerap berpikir, kalau di mana-mana saya bisa merasakan kebahagiaan yang sama, kenapa saya harus memaksakan diri untuk traveling ke sana ke sini demi mencari kesenangan semata? Di kota tempat saya tinggal pun, saya bisa menemukan keindahan yang membuat saya bahagia. Hal-hal kecil dan rutinitas sehari-hari pun ternyata bisa bikin saya bahagia jika saya bisa menikmati dengan sungguh-sungguh. Makanya, di awal saya bilang, saya minum yogurt dari kulkas sambil menikmati udara sore Surabaya dari dalam kamar saja sudah bisa bikin happy. Karena waktu itu saya sangat menikmatinya dan saya hadir untuk diri saya sendiri. Pernah juga sih saya tanya ke guru saya, apakah semua fenomena ini adalah dampak dari meditasi dan mindfulness? Saya juga tanya ke teman-teman lain yang lebih senior, jawabannya ternyata sama. Memang, kalau sudah sering meditasi dan mempraktekkan mindfulness dalam kehidupan sehari-hari, sering-sering mencapai kondisi kesadaran murni, hal-hal sederhana pun jadi bikin bahagia. Benar deh apa yang dikatakan orang-orang bijak terdahulu. Bahagia itu sebenarnya soal perasaan. Surga itu letaknya ada di hati. Ketika saya sudah bisa menemukan perasaan bahagia, rasanya seolah-olah kayak di surga. Apapun yang kita lihat cenderung membuat kita bahagia dan nampak indah. Manusia kerap terjebak dalam pemikiran bahwa surga itu berada di luar diri, sehingga mereka selalu berusaha keras untuk mengejar surga tersebut. Mirisnya, ambisi untuk dapat masuk surga ini kerap kali malah ikut menjatuhkan atau menghancurkan orang lain. Contoh paling ekstrim adalah teroris yang rela bunuh diri pakai bom demi 72 bidadari di surga. Demi ambisi mereka terhadap surga, mereka rela menghabisi puluhan bahkan ratusan nyawa tak bersalah, juga merusak bangunan dan jalan dengan bom-bom mereka. Mereka tidak peduli kalau ambisi surganya justru mendatangkan kegelapan di kehidupan keluarga korban yang ditinggalkan. Karena mereka merasa surga itu ada di luar diri, dan apa yang mereka lakukan sekarang adalah jalan menuju surga. Padahal jika manusia mau duduk tenang, hadir untuk dirinya sendiri, menyadari dirinya sendiri, menyadari alam, menikmati apa yang bisa dirasakan dan diindra oleh panca indera kita, mengakses kondisi kesadaran murni, hal-hal kecil pun bisa tampak indah. Seolah-olah lagi di surga beneran. Surga itu kan tempat yang hidup, penuh keindahan dan kedamaian, bukan? Kita tinggal di bumi ini kan sudah hidup. Masalah indah adalah hasil dari penglihatan mata, kemudian diproses oleh otak dan perasaan. Begitu pula dengan kedamaian. Bagaimana kita bisa merasakan hal yang indah dan damai jika diri kita saja dipenuhi dengan beragam ambisi, emosi, pikiran negatif, beban hidup, stres, dan segala bentuk produk pikiran dan perasaan negatif lainnya? Mana ada waktu untuk menyadari keindahan-keindahan kecil di sekitar kita jika pikiran dan perasaan kita saja penuh dengan hal-hal yang menguras memori dan energi kita?
Orang Jawa sering bilang, ngertio sangkan paranmu, alias mengertilah dari mana kamu berasal dan mengertilah nanti kemana kita akan menuju. Kita berasal dari tidak ada atau keheningan. Ketika kita meninggal, kita akan menjadi tidak ada kembali. Inilah sangkan paran kita. Ketika saya bepergian ke Labuhan Bajo kemarin, saya jadi memahami esensi dari petuah kuno leluhur ini. Masyarakat Jawa suka melakukan meditasi untuk mengendapkan pikiran dan perasaan mereka. Ketika pikiran dan perasaan telah mengendap, di situ hanya ada keheningan. Tidak ada apa-apa selain hening itu sendiri. Sudah seperti sangkan para manusia aja. Dalam keheningan inilah kesadaran murni manusia muncul. Dia bersih dan murni dari segala bentuk intervensi, baik intervensi dari otak atau pikiran, perasaan, maupun pihak luar seperti pendapat manusia lain, aturan dan doktrin dari luar, pengaruh setan dan malaikat, dan masih banyak lagi. Objek yang kita lihat tetaplah objek. Gunung yang kita lihat tetaplah gunung. Bukit yang kita lihat tetaplah bukit. Seperti bukit di Pulau Padar yang satu ini, warnanya tetap hijau, lautnya tetap biru, langitnya tetap cerah. Demikian juga dengan Surabaya. Kondisinya tetap banyak bangunan dan jalan di mana-mana. Banyak mall, banyak taman buatan, banyak lampu-lampu kota yang berwarna-warni, dan masih banyak lagi. Jalan tetaplah jalan. Bentuknya tetaplah seperti itu, bangunan tetaplah bangunan, semua sama-sama menjulang ke atas dengan desain masing-masing yang saling berlomba untuk menarik perhatian manusia. Taman buatan tetaplah taman buatan, tapi masalah kita menilai itu bagus atau jelek, semuanya tergantung dari kondisi pikiran dan perasaan kita. Perasaan dan pikiran yang buruk bisa saja akan menganggap pantai sebagus Maladewa pun nampak jelek. Tapi, perasaan dan pikiran yang santai dan positif bisa saja menilai suatu bangunan apartemen itu indah, walaupun di sekitarnya mulai dihiasi dengan kemacetan. Soal keindahan atau keburukan yang muncul dari penilaian kita, itu semua karena kinerja otak dan perasaan kita. Ketika kita hening, kita bisa melihat suatu objek dengan lebih murni, lebih apa adanya, tanpa ada intervensi emosi atau apapun. Makanya, dengan melihat dan menyadari hal-hal kecil saja, kita bisa jadi sudah bahagia loh. Sudah beberapa lama saya coba untuk rutinkan meditasi dan belajar menuju kesadaran murni. Kini hasilnya sudah mulai terasa. I see heaven every day. Bagaimana dengan kamu? Sudahkah kamu mulai bisa melihat surga setiap hari? Seandainya, semua manusia sudah bisa menemukan surga dalam hidup mereka masing-masing, tentu dunia ini akan bebas dari persaingan dan bebas dari terorisme.